Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa saling berwasiat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan olehnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perintah yang paling tinggi adalah mengesahkan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan di antara larangan terbesar yaitu beribadah kepada selain Allah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, witing tresno jalaran saka kulino. Inilah peribahasa Jawa yang mengungkapkan bahwa perasaan cinta itu akan tumbuh karena seringnya pertemuan. Ungkapan ini diartikan dalam bahasa Indonesia, cinta tumbuh karena terbiasa. Terbiasa berjumpa, terbiasa duduk bersama, terbiasa bercakap-cakap, juga beragam terbiasa lainnya. Walaupun mungkin di awal cinta itu belum tumbuh, tapi karena faktor terbiasa, akhirnya cinta itu pun mulai tumbuh. Namun bagaimana halnya bila ada orang yang mencintai kita, padahal ia tidak pernah berjumpa dengan kita, bahkan berbeda zaman, sekian belas abad sebelum kita hidup. Bisa dipastikan ia adalah manusia yang sangat tulus, yang sangat mulia. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbura faqala assalamu alaikum dar qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Waditu ana qaddara aina ikhwanana awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'du. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah kubur. Beliau mendoakan, semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian wahai kaum mukminin, insyaallah kami akan menyusul kalian. Aku ingin sekali melihat saudara-saudara kita. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kita ini adalah saudara-saudaramu? Rasulullah pun menjawab, kalian adalah para sahabatku, sedangkan saudara-saudara kita mereka yang belum lahir, yang akan mengikuti kita. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Saudara-saudara kita mereka adalah orang yang beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah melihatku. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik dan dinyatakan hasan li ghairihi oleh Al-Arnaud. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar kata-kata yang tersungging di lisan, namun terlihat jelas
di dalam keseharian beliau. Di antara salah satu buktinya, beliau ternyata tidak pernah lupa untuk selalu mendoakan umatnya di setiap sholatnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, suatu saat aku melihat suasana hati Nabi SAW sedang nyaman. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, doakan aku. Maka beliau pun berdoa, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lampau dan yang akan datang, juga dosa yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Lalu kemudian Aisyah tersenyum bahagia. Rasulullah SAW bertanya, apakah doaku membuatmu bahagia? Aisyah menjawab, bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doamu ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Demi Allah wahai Aisyah, itulah doa yang aku sering panjatkan untuk umatku di dalam setiap salatku. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seperti itulah perhatian Nabi SAW kepada kita. Di saat banyak dari kita justru sering lupa untuk mendoakan beliau, untuk mengucapkan salawat kepada beliau. Di antara kita banyak melewatkan hari tanpa mengucapkan salawat, walau sekalipun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, sampai-sampai sesuatu yang paling istimewa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW diberikan kepada umatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu diberikan doa yang mustajab. Masing-masing mereka telah menggunakan doa tersebut. Adapun aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Setiap umatku yang wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak melakukan syirik akbar, maka dia akan mendapatkan syafaatku insyaallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bandingkan dengan diri kita, seumpama kita mendapatkan peluang doa yang mustajab, kira-kira akan kita gunakan untuk apa doa tersebut? Apakah untuk kepentingan pribadi kita, misalnya meminta rumah yang mewah, kendaraan, pasangan yang cantik, harta yang melimpah, kebun yang luas, atau kita gunakan untuk mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suasana di padang mahsyar yang begitu menakutkan, yang mana matahari sangat dekat dengan kepala kita. Semua nabi dan rasul tidak mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman yang terkena panasnya sinar matahari. Maka mereka pun berbondong-bondong setelah melewati Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Akhirnya terakhir menemui Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta pertolongan, meminta syafaat. Lalu kemudian Rasulullah SAW sujud sambil memuja dan memuji Allah SWT dengan sekian waktu lamanya. Lalu kemudian turunlah suara dari langit, ya Muhammad irfa ra'saka sal tu'ta wasfa tusafa farfa'u ra'si fa aqulu ummati ya Rabbi. Lalu kemudian Rasulullah SAW
mendengar suara dari langit, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti dikabulkan. Karena Rasulullah memiliki doa yang disimpan. Silahkan berikan syafaatmu. Maka beliau pun berkata, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku, sampai 3 kali. Lalu dijawablah, wahai Muhammad, persilahkan sebagian umatmu yang tidak menjalani proses untuk masuk surga lewat pintu sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aku qauli hada wa astaghfirullah wa li wa lakum wa jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ibadallah, masih banyak potret kecintaan Nabi SAW kepada umatnya. Tidak mungkin semuanya dikupas tuntas dalam khutbah yang singkat ini. Namun hal terpenting yang harus kita camkan adalah, sudahkah kita membalas kecintaan beliau kepada kita? Kemudian apa bukti kecintaan kita kepada beliau? Jangan sampai kita justru membalas cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, justru membalas dengan melakukan amalan-amalan yang tidak beliau izinkan, bahkan bisa membuat marah, walaupun dengan alasan cinta kepada Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni summa yuhalu baini wa bainahum fa aqulu innahu minni fa yuqal innaka la tadri ma ahdasu ba'daka fa aqulu suhqan liman ghayra ba'di. Rasulullah bersabda, aku datang ke telagaku di hari kiamat nanti, dan aku mengenal orang-orang yang kukenal, dan mereka pun mengenaliku. Namun kemudian mereka terusir dariku. Aku pun berkata, mereka adalah bagian dariku, mereka adalah umatku. Lalu dijawab oleh malaikat, sesungguhnya engkau tidak mengetahui amalan-amalan yang mereka adakan setelah engkau wafat. Lalu aku berkata, menjauhlah orang-orang yang telah mengubah agamaku, menjauhlah orang-orang yang telah berbuat bid'ah sesudahku. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbil alamin. Faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Mari jamaah sekalian, kita tutup khutbah yang kedua ini dengan bermunajat kepada Allah SWT agar kita termasuk orang yang tahu diri, orang yang bisa membalas kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya, yaitu dengan mengamalkan amalan-amalan yang dicontohkan dan dituturkan oleh Rasulullah SAW, dan menjauhi amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang juga tidak pernah disetujui oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur muslimina
al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.